Welcome back to Siput Hutan. Jadi this content is brought to you by Centris ID, your lifestyle provocator. Ya, jadi di Centris ID lagi ada promo Realme gila-gilaan. Jadi buat kalian semua yang pengen beli handphone Realme, pengen beli handphone baru, stop dulu, klik dulu, lihat dulu di link itu ya. Di link itu kalian lihat dulu. Nanti akan ada banyak macam Realme yang siap membantu kalian. Banyak handphone, semua handphone kita jual, tetapi hari ini yang paling promo Realme. Jadi see you on Realme. Oke. Hari ini kita ngobrolin sebuah komparasi ya. Jadi banyak yang tanya ya, Bang, RC ini dibanding ini dibanding ini, itu dibanding itu. Oke. Kita di sini ingin meluruskan suatu perbandingan yang kelihatan di depan mata. Ini adalah WLTOS skala 1/12. Ini adalah WLTOS skala 1/14 ya. Jadi dua RC ini bisa dibilang RC killer yang baru muncul di pasaran dan tiba-tiba itu baiknya bagus banget, jadi WLTOS jadi laris manis. Dua RC ini adalah RC lama ya, yang udah keluar beberapa waktu lalu. Cuman ini baru saja diperbarui. Yang diganti, yang disempurnain adalah yang pertama ban. Jadi ban diganti, yang kedua adalah shock ini diganti, yang ketiga adalah electrical combo ya, yang dulu pakai brushless 550 sekarang jadi brushless. Jadi both of them are using brushless. Nah, di video-video yang lalu udah kita jabarin ya satu persatu spesifikasinya bagaimana. Secara detail RC ini punya peranan yang khusus di dunia RC karena dia menghadirkan sebuah harga itu yang low entry, yang benar-benar basic untuk pemula, tetapi yang diberikan adalah sesuatu yang tidak pemula. Jadi kalau kita lihat di sini ya, setiap mobil itu menggunakan base yang lebih kurang sama. Dia itu punya setup untuk setiap roda ya, di link depan dan belakang setiap roda kiri kanan itu yang bisa diatur chamber dan jesternya. Yang mana itu adalah sebuah fitur profesional yang memungkinkan kita untuk mengatur posisi roda kita ya, mau dia itu to in to out bisa, buka atau tutup ya, mengerucut atau membuka gini bisa, rebah atau keluar juga bisa ya. Semua itu ada fungsinya dan ada kelebihannya, tetapi perlu diketahui bahwa semua customize itu akan berpengaruh secara mata dua. Iya, mata dua ya, bener ya, mata dua. Ngomongnya apa ya? Dua sisi. Jadi kalau ini dirubah, sesuatu akan bertambah dan juga ada yang berkurang ya. Jadi itu benar-benar harus butuh pendalaman ekstra ya. Kalau memang mau pendalaman ekstra, tulis di kolom komen. Nanti akan kita bikinin siput balap ya, yang spesialis bilangin itu ya. Perlu nggak sampai segitu ya? Jadi ini cukup menggelitik ya. Ada yang bilang itu bisa nggak spare partnya skala 12 dipakai di 14, bisa nggak spare partnya skala 14 dipakai di 12? Oke, ini sama dengan MN dan WPL ya. Menurut saya ada yang bilang itu skala 12, ada yang bilang skala 14 dan lain sebagainya. Itu membingungkan. Iya, karena ya nggak ada acuan yang benar-benar valid ya, jadi gitu. Nah, 12 dan 14 ini kalau di mata saya ya, correct me if I am wrong, menurut saya ini nggak ada beda, ini sama. Kenapa? Karena di 12 dan 14 perbedaan yang paling signifikan adalah panjang wheelbase ya. Jadi si 14 ini, ini 12, ini 14 ya. Si besar ini dan si kecil ini, panjang wheelbase-nya selisih 5 cm, yang ini lebih panjang ya. Kalau kita matrik, dia itu lebih kurang di 23,5, di 23/4 ya. Jadi 23,25. Kalau ini dia ada di 18,5. Jadi 5 cm itu sangat signifikan iya. Jadi itu ibaratnya kalau menurut saya tidak terlalu dominan di skala ya. Cuman itu dominan di wheelbase. Kenapa kok saya bilang sama?
Karena kalau kita lihat ya, lebar A dan lebar B ini sama. Jadi bisa kita lihat ya, lebarnya ini sama. Ya, di kamera kelihatan ya. Jadi bannya ketemu ban. Ban bawah ini dan ban atas di garis yang sama. Jadi ini cuman beda wheelbase. Kalau kalian tanya ke kita, spare part-nya bisa dipakai atau enggak? Setelah kita dalami, ya. Jadi kalau ini kan jelasinnya susah ya. Mendingan jelasin yang ini. Kenapa lebih bisa diprotolin? Nah, di sini ada spare part. Ya, yang berdiri ini kita sebut spare part panjang ya. Yang tidur kita bilang spare part lebar. Ya, semua spare part lebar yang sifatnya ada di bagian depan ini ya, untuk lebar itu semua spare partnya sama plug and play. Spare part yang panjang itu tidak bisa dipergunakan karena jaraknya ada selisih. Ya, yang kecil bisa dipanjangin, bisa. Yang panjang jangan dikecilin. Bukannya nggak bisa, tetapi karena bracket shocknya tidak bisa diganggu gugat. Jadi nanti kalau dia kependekan itu nanti ya mobilnya akan nungging nggak karu-karuan dan repot sekali. Nah, kalau yang kecil bisa dipanjangin. Nah, perbedaan signifikan ada di sasis plate ya. Sasis plate-nya ini kalau kita lihat dimensinya sama, bentuknya sama, cuman hanya beda panjang. Ukuran dimensi bautnya pun, diagram bautnya juga bisa dibilang sama. Jadi bawah ini beda panjang, terus di antara RC ini kan spurnya ada di belakang. Itu ada as panjang yang menghubungkan antara gardan depan dan gardan belakang. Nah, di sini as itu disebut shaft. Nah, shaftnya itu beda ya. Jadi yang 12 shaftnya lebih panjang dari yang 14. Untuk baterai jelas beda ya. Yang pendek, yang kecil yang 12 pakai 1500, yang besar pakai 2200. Tetapi kalau baterai itu opsional dan semua bisa di custom ya. Jadi customnya pun nggak repot, cuman mindahin bracket ini. Jadi baterai bukan isu. Ini yang kecil pun pakai ukuran 2200 masih bisa. Begitu juga yang gede, yang ukuran 12 mau pakai 1500 pasti lebih bisa. Shockbreaker sama ya, cuman profil shockbreakernya yang berbeda. Jadi yang ini itu ulirnya lebih besar daripada yang ini. Jadi yang seri buggy ulirnya lebih besar daripada yang short course ya. Profilnya juga beda ya. Jadi shock ini juga totally beda. Ukurannya aja sama. Tapi kalau kalian tanya untuk dogboon knuckle, terus link kiri kanan, semuanya sama. Untuk arm semuanya juga sama. Jadi bushing terus dogboon itu kalau kita biasa ngomong itu ini loh. Kelihatan nggak ya? Jadi link antara gardannya ini ya, diferensial ini ke ban itu kan ada satu besi panjang yang penggerak roda. Nah, itu sama. Jadi totally ini adalah RC yang sama, hanya berbeda ukuran. Ya, lebih kurang kayak kita main 1/10 lah ya. Ada short wheelbase, ada medium wheelbase, ada long wheelbase. Tapi untuk ukuran geometriknya, ya correct me if I am wrong, ini sama ya. Jadi mohon maaf ya, mungkin ada yang bilang kok bisa wong itu skala 14, kok bisa itu skala 12. Kan jelas beda. Iya, should be, itu jelas berbeda. Tetapi yang ada di depan kita kan nyatanya seperti ini. Lebarnya sama, cuman beda panjang. Untuk ukuran juga dia menggunakan sasis yang ukurannya sama, hanya panjang, bukan lebih lebar. Seharusnya kan dia lebih lebar, gitu loh. Jadi ini akan jadi berbeda ya ketika dia agak besaran dikit. Nah, seperti itu. Nah, sama halnya nanti pun kita ketemu seri 12 yang buggy. Ya kan sama, beda panjangnya aja. Bedanya nanti yang signifikan ada di 1/10-nya. 1/10-nya itu gede. Nah, jadi
sorry itu saya, menurut saya ini sama aja. Jadi ini dan ini bukan sesuatu yang berbeda secara ukuran dan dimensi, ini sama. Jadi buat kalian semua yang bingung mau nanya ya atau bingung memilih, itu lebih diarahkan ke di mana kalian bermain. Kalau kalian bermain banyaknya itu kebetulan mungkin ada track kayak di Sidoarjo itu ada tracknya, ada tempat balapnya ya. Mungkin sebaiknya kalian beli yang buggy karena kalian akan bisa merasakan sensasi ngebut di dalam track dengan RC yang lebih enak untuk cornering, untuk jumping dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian nggak ada tempat main, ya main di depan rumah sendirian atau jadi influencer buat tetangga-tetangga kayak anaknya kameramen, ya itu main di mana saja. Boleh masuk masjid, pokoknya jangan masuk langgar ya. Di halamannya boleh ya. Itu cocoknya pakai yang ini karena ya memang kuat. Terus bisa skala medan, ngajar obstacle juga masih oke. Kalau ini dibuat ngajar obstacle, baik yang 14 ataupun 12, ya karena ground clearance-nya itu pendek, sobatku, ya agak serok-serokan gitu ya. Jadi ya cukup effort ya. Di sini kan kelihatan, ini lebih tinggi, terus ini lebih didesain untuk jatuh itu dengan posisi yang nggak jelas. Ya, kalau ini kan sudah dipola dan didesain untuk landing yang smooth, untuk jumping yang smooth. Jadi ya itulah perbedaannya antara dua RC ini. Oke sob, jadi semoga komparasi 14-12 dari the greatest WL Toys ini bisa menjelaskan ke kalian apa bedanya ya. Karena ukuran roda juga sama loh ya. Jadi ya tolong disimpelkan saja. Kalau pengen buggy handlingnya lebih enak, beli yang 12. Kalau pengen buggy yang handlingnya itu lebih sat-set wat-wat, pilih yang 14. Kalau pengen main di outdoor dengan konsep yang tracknya nggak tentu, pilih yang short course seperti ini. Itulah kesimpulannya. Kalau kalian punya kesimpulan lain, boleh kalian tulis di kolom komen. Mungkin saya atau tim juga salah dalam menjelaskan. Karena di sini kita hanya berusaha menjelaskan apa yang kita lihat. Iya nggak sih? Iya dong. Kini kita melihat sesuatu yang kasat mata, ya. Semoga konten ini bisa mencerahkan kalian dan membantu kalian buat menentukan RC mana yang tepat. Main RC itu menyenangkan. Yang paling tidak menyenangkan adalah salah beli RC. Jadi sebelum beli RC, tanya dulu, ngobrol dulu. Ya, cari kebutuhan yang pas, cocokkan semua, baru kita eksekusi. Sampai ketemu lagi, pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan update dari kita. Leave a comment untuk tanya apapun, mungkin mau ngasih saran masukan atau mungkin pengen lihat RC yang lain, bisa kita reviewkan, kita akan bantu untuk kalian. Ya, semoga konten ini bermanfaat buat kalian, and please kindly kalian share karena sharing penting buat kita. Jadi habis nonton, kasih tahu temenmu, racuni tetanggamu, racuni saudaramu, orang sekitarmu, share video ini di grup WA kalian. Sampai ketemu and bye-bye.